Pom 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 pom. You can fly. Hai. Aduh. Jadi kali ini aku tuh mau bahas video dia lagi yang pernah aku bikin. Komenan di sana masih ngebahas soal Jessica keluar itu seperti apa, dan kalau misalnya aku reply lagi kan kayak panjang gitu ya, jadi mendingan aku baca komen-komennya lalu aku kasih tahu lagi hal-hal yang belum aku sebutin di video sebelumnya itu. Aku rada geser atau gimana ya? Ya udahlah, kalau misalnya kalian lihat yang nggak enak bilang ya, aku enaknya di tengah atau nutupin poster atau gimana. Aku bakal bacain ya komen-komennya. Tapi kalau misalnya ada bahasan yang jadi ke yang sebelah itu, aku bakal nggak bacain, pokoknya ngerti lah ya. Kita cek. Nah, jadi yang belum tahu dan belum nonton, tonton dulu videonya yang aku ngebahas soal meluruskan opini yang soal keluarnya Jessica dari Girls' Generation. Sekarang aku baca komentar-komentarnya karena masih ada yang masih ngajak. Ini kalau ada suara gini, ini ada tetangga yang lagi benerin rumah. Kedengeran kali ya? Ntar gak apa-apa ya kalau misalnya ada suara gedor. Yuk dibaca, lanjut. Nah, bener banget kak yang TTS tuh Tetisto yang subunit ya. Nggak mungkin Teon sampai kayak gitu ngomongnya dan SM langsung setuju. Yoi, yang udah aku jelasin, oke. Lalu Hai, Ulan kece banget kostumnya. Iya, itu kostum Mr. Taxi waktu zaman aku masih cover dance. Aku setuju soal gosipan nikah, katanya tidak ada bukti. Lalu soal subunit Tetisto lagi, juga nggak mungkin segampang itu bisa dirubah. Ya, udah ya. Lanjut ya, ini panjang. Rada salfok ya, karena kalian ngomong aku kayak si Sorn. Dan ini entah kenapa banyak banget yang bilang di video ini. Makasih loh. Yuk lanjut. Yap, katanya kalau mau bikin video aja ya. Iya, kalau mau bikin video konspirasi harus sertai sumber yang valid. Jadi beda ya kalau misalnya ngeteoriin MV sama konspirasi yang benar-benar real terjadi di kehidupan artisnya. Itu emang harus searchingnya parah salah ya. Lalu saat ini yang paling mendekati valid baru video dari Golden Star. Aku sempet ini ya, linknya aku kasih di komen. Itu entah apa alasan The8 melepas dia secara tiba-tiba kan selamanya menjadi misteri. Kayaknya bukan yang The8 yang ngelepas, kan sampai sekarang belum tahu ya emang Jessica-nya mau keluar atau emang dikeluarkan ada masalah apa. Terus ya menjadi misteri kata dia. Apapun itu, I respect that. SM dan stasiun TV yang memblok Jess dari acara-acara tertentu, terutama musik juga pasti karena nggak mau ada fanwar dari toxic fans dari masing-masing pihak yang akan memperkeruh keadaan. Iya, jadi emang pas waktu si Jess keluar emang vakum ya, nggak langsung keluarin solo karena emang pasti ada fanwar setelah itu. Jadinya menunggu berapa tahun baru dia comeback solo. Oke, lanjut pajak nih. I will always on Jess side, but I never had the other 8. Sama kayak aku, karena aku emang biasnya dia bukan tidak suka lagi, cuman tidak seperti dulu ngikutinnya. Tapi biasanya gitu sih, kalau misalnya kita udah suka grup terus ada salah satu yang keluar kayak gitu sih jadi kurang. Kayak zaman dulu aku ke Dongbang Simki gitu kan, kayak beda gitu feelnya. Lanjut, apa tadi aku sampai mana? Oh ya, I stopped listen to Sonya Shide not because I had the other 8 lagi, sama kayak aku. Walaupun itu kan langsung mereka berdelapan ngeluarin singlenya langsung 3 kan, tapi aku tetap nonton dengerin, aku juga suka, masih suka. But because it's too painful searching for a pose that you know will never be there again. Ya, jadi suara Jessica tuh paling orang tuh paling ngeh banget, bahkan yang bukan fans Girls' Generation tuh
kebanyakan pada dengernya selain suara Taeyeon tuh pasti suara jazz karena beda banget tuh warnanya. Lanjut lagi, masih dengan orang yang sama, masih dukung proyek solo mereka atau sub unitnya, terutama OGG, karena akhirnya Sunny and Yuri dikasih kesempatan nunjukin vokal mereka yang gak main-main sebenarnya. Masih agak sebel sama siapapun yang bikin line vokal setelah Jess gak ada. Nah kalau misalnya partnya Jess kosong kan aneh, jadi harus dipakai sama siapa gitu. Terus karena kebanyakannya dikasih ke Tiffany, karena bukan ngebenci Tiffany, no hate on her, tapi lebih cocok kalau lainnya Jess dikasih ke Sunny atau Yuri, karena lainnya Jess itu bukan perkara teknik doang, tapi feel-nya. Belum lagi keynote-nya Jess rata-rata tinggi, mereka menyiksa vokal chord-nya Tiffany banget. I'm a self-deprecating person, I'm still nah, katanya dia tuh kasih person. I'm still angry at SM because they never made a duet song for Tae and Jess. Aku setuju. Sayang banget SM nggak pernah bikin Jessica sama Taeyeon tuh official duet. Dia ada lagu duet, padahal suara mereka tuh ada waktu video lama tuh mereka latihan gitu. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Setuju yang ini. Lanjut yang lain yang komen ya. Kalau Sony asli jelasin lebih masuk akal. Oh, thank you. Oh my god, you really look like Sony Chelsea. Nice to meet you too. Sony Chelsea. Oke, yang ngomongin Son, aku udah skip ya. Thank you. Aku sampai bikin tutorial make upnya gitu. Baru oke, aku lanjut lagi. Aku fans LC ya. Thank you. Aduh. Wah. Bentar. Ryan, you are Sorn. Ini kostumnya Sony. Nah, kalian say hi. Oh my god, Sorn. Oke. Masih inget ya. Jadi kenapa Jessica keluar? Ada yang nanya lagi. Hanya Jessica, SM, member Girls' Generation, dan Tuhan yang tahu. MV Divine diupload oleh Vivo Indonesia, channelnya Vivo. Aku tuh masih nggak ngerti loh kenapa yang versi aslinya di delete, karena itu kan sebenarnya single Jepang atau banyak something gitu ya. Soalnya pas Divine, aku ulangin lagi, pas Divine tuh pas udah officially Jessica diumumkan keluar, terus Divine keluar dan kaget aku. Pertama muncul tuh suara awal kan bukan ya, pokoknya yang gitu lah. Aku setuju. Terima kasih sudah meluruskan sama-sama. Sumpah ya, Sorn. Kasaran aja lampunya terlalu terang. Iya. Yang ngasih tahu Kak, kalau video tuh lihatnya kamera, Kak. Ini videonya terlalu terang. Aku makasih banget yang ngasih tahu, jadinya aku tahu kan enaknya gimana. Makasih, tercantik, makasih. Katanya buat lebih fokus kan ada suara mbaknya kalau geter. Ini aku sempat replay ya. Katanya aku masih patah-patah ngomongnya. Emang sih pas aku cek lagi. Tapi emang tipe suara aku kayak sengau, kayak orang nangis gitu, emang gini suaranya. Nah yang kemarin aku baru nge-konten tuh baru nyoba konten yang ngobrol sendiri dan jadinya terasanya seperti patah-patah kalinya. Ya, terima kasih masukannya, semoga aku ada peningkatan. Terima kasih, ini Elda. Kira-kira Sunny Shiri bakal comeback di tahun 2020 ini enggak Kak? Katanya. Aku ngerasanya harusnya ada comeback. Cuman kalau situasinya lagi gini, banyak comeback yang tertunda juga. Seharusnya ya, yang aku lihat. Nih, ada yang nanya lagi. Oh, berarti MV Catch Me If You Can yang ada Jessica-nya itu syutingnya udah lama. Kukira pas Jessica udah keluar, diajak lagi sama pihak SM duet buat MV itu lagi. Enggak, aku nggak mungkin. Udah Jessica udah keluar terus bikin, yuk Jessica bikin dulu. Terus setelah itu keluar di delete sama SM terus diupload yang 8-an kan capek-capek. Enggak. Jadi emang bikin MV-nya udah lama yang udah aku jelasin gitu.
Makasih Kak udah meluruskan, gini kan enak dengernya. Sama-sama, kan enak karena ini gak menjatuhkan. Makasih udah dibahas begini Kak. Sama-sama nggak nyari sensasi buat banyak nonton. Karena sebenarnya awalnya ya waktu aku lihat yang itu bikin baca komennya udah banyak yang gak setuju. Wah ini kenapa nih, kata aku kan. Terus aku nonton dan sebagai fans yang udah lama kan, ya udah bikin daripada di sana nulis lagi, apa bales nggak beres ya gitu. Terus semangat Kak. Makasih. Oh iya Kak, yang paling lama trainee se-Inggris itu Hyeyeon sama Suyong. Hyeyeon kalau nggak salah sama sekali ya 5 tahun, dan Suyong tuh sempat bikin subunit gitu kan, duo di Jepang. Mereka sebenarnya lebih pada lama-lama sih, kecuali Sunny itu lamanya di entertainment lain. Jadi Sunny itu paling sebentar 9 bulan, bukan karena dia keponakannya Lee So-man ya, tapi sebelumnya dia udah training di tempat lain lalu dipindahkan gitu. Itu hal yang lumrah kebanyakan dari agensi dari sini pindah ke sana kayak gitu. Ada lama sebenarnya, tapi yang paling lama Jessica dan Yuna, hitungannya 7 tahun. Buat video konflik katanya. Oh nih aku lagi nyari-nyari. Oh iya, kalian yang mau ngasih masukan, nih aku punya teori ini Kak. Kirim email aku ya, ntar aku ini. Ada yang minta konflik Hyuna keluar dari 4 minute ya, nanti aku coba. Semangat, makasih. Buat BTW mau ngasih tahu, bentar. BTW mau ngasih info lagi Kak. Sebenarnya member Sunny CD bahkan udah ngasih tahu media kalau Jessica mau launching brand fashion. Oh iya kan? Bentar. Pas kayak ini tulisannya KCON 2014 di USA pas sesi interview gitu, Tiffany yang ngomong. Oh iya? Ntar aku cek ya. Kalau salah satu dari membernya, yaitu Jessica akan meluncing brand fashionnya, terus dia kayak minta support para fans itu buat Jessica. Di situ formasinya berdelapan, ada salah satu member yang gak hadir tapi Jessica ya ada di situ. Ini udah meyakinkan banget kalau member dia aja udah mensupport Jessica buat launching brandnya. Benar. Itu waktu kita. Oh iya, siapa sih yang nggak ada di sana ya? Iya, benar banget. Kalau nggak ngedukung, ini kan dia bilang, Tiffany yang bilang kalau nggak dukung nggak akan dipromokan gitu kan. Open ini aja lebih jelas. Ini yang YouTube itu ya, yang Golden Star. Seneng banget nih mbaknya, boleh ngomongnya mbaknya. Kelihatan kalau Sowon, Sone, dan bisa nyeritain secara benar dan tidak membuat kopi nih. Aneh sana. Yaudah nggak usah sebut ya. Salvok itu botol Vita 500, Vitaobek dulu sebut ya, Vitaobek. Yang ada dia membuktikan kalau ini real Sonic, bukan. Jadi aku tuh sebenarnya tipe Sowon yang tidak membeli barang-barang. Jadi nggak tahu bagus atau enggak ya, karena aku tidak pernah membeli album mereka. Yang ada aku pajang pun itu dikasih. Itu ada temen sempat kerja di Korea, jadi kalau dia pulang mudik tuh suka ngasih oleh-oleh. Nah, Vitaobek itu aku udah replay kan, itu dikasih temenku juga yang sempat dari Korea. Itu dipajang biar ada pajangan aja nih. Pengen tahu dong pendapat kalian semua nih, kata Tasya. Kalau emang mereka baik-baik aja, kenapa nggak ada di ulang tahun Tiffany? Katanya yang jelas-jelas vlog pribadi Suyong. Oh iya, aku nonton tuh. Dan mereka semua datang sebagai pribadi masing-masing, bukan tuntutan manajemen untuk ngumpul. Kenapa Jessica nggak ada ya? Kamu kenapa nggak ada? Sibuk. Kayak orang gila gue. Biar dia yang ngomong. They're always, yeah, and they're always really apa ya pendapatku ya, sikonnya kita nggak pernah tahu kan, itu kayak aku juga masih bingung sih kenapa sampai sekarang tuh masih sangat langka dan tidak pernah ada lagi momen Jessica sama member This Generation mau itu di mana gitu. Udah ya, nih ya Tasya nanya, misalnya kalian mau diskusi, kenapa katanya Anda nggak datang waktu ulang tahun Tiffany di vlog Suyong? Ya, yuk. Setuju banget. Oh iya, terima kasih.
Gue kira kesorn, Masya Allah. Kalau misalkan aku bandingin ya, Jess itu anak emas Nyai Soman. Nyai Soman anak emas. Sebenarnya yang aku lihat tidak diemaskan terlalu emas. Karena Taeyeon ada lagu cowok, Yuna dramanya banyak. Biasanya kalau agency itu ngelihat dari potensi si idolnya dulu, dia siap nggak, kayak Yuna dikasih drama ini siap nggak. Kan banyak gosip SM tuh selalu nolak drama yang ditawarkan ke Sohyun. Yang paling heboh tuh yang main tren tebusan tuh katanya harusnya Sohyun yang main. Itu kan film meledak banget ya. Itu soal anak emas kayaknya SM gimana potensi idol menurut aku ya, tiap agensi juga kayak gitu. Kayak gitu. Mbak Ulan lagi, masih ada bukti fotonya nggak langsungnya Shide di bandara pakai kacamata blank and square, tolong kasih bukti dong Mbak. Aku nemu akhirnya nih. Jadi ya aku waktu baca tuh, ini kan mau dia lagi, misalnya Shide-nya mau ke Cina, mau konten Jessica keluar tuh pas pagi. Itu pagi aku ingat karena itu aku lagi ngantor. Itu tuh ada bacaan mereka pakai blank and square. Emang tidak semua yang pakai, setelah aku lihat ternyata Hyoyeon nggak pakai kacamata, tapi coba deh di zoom ya itu blank and square atau bukan. Tapi aku sempat baca media itu mereka pakai blank and square. Dan ini yang video foto Hyoyeon yang tangannya gini. Nah nangis ya. Gitu Muhammad Junian. Oh nih ada lagi. Wow lumayan agak panjang. Fansnya Shide garis keras saya nih. My bias is Jessica. Makasih kakak udah buat konten kayak begini kesel. Oke. Aku lewat apalagi yang nggak tahu apa ya. Yang bukan K-pop fans sok-sokan ngebahas. Nah aduh. Iya. Saya fansnya Shide sejak era The Boys 2011 ya. Dengerin semua lagu mereka, ikutin banget acara-acaranya mereka, fake setelah Jess nggak lagi di Sonye Shide, pernah sih sempat nggak dengerin lagu-lagu mereka banget, cause it's so painful, ya sakit hati gitu ya, kerasa sih. Aku dulu langsung nggak denger nggak sih, lupa. Lagu-lagu mereka, tuh udah kali siapa lagi lihat sekarang member Sonye Shide nggak nyebut nama Jessica sama sekali, rasanya tuh gemes. Entah apakah itu disuruh SM atau whatever. And now I keep supporting both Jessica and Sonye Shide member. I'm glad that both Jung is now so happily and Sonye Shide member they are success too and happy. Ya dong. Setelah aku lihat si Jess tuh setelah udah keluar dari, lebih tepatnya keluar dari agensi ya, dia jadi lebih bebas apa yang pengen dia lakuin. Jadi pengen jadi desainer, bikin ini bikin itu. Jadi dia pun mau ngapa-ngapain kayak udahlah kumaha aku gitu. Oke, segini ya. Yang sisanya yang salpok aku cuman segini aja. Dan ada replayannya juga. Aku coba baca replayan yang ini ya, fakta. Aku baca lagi deh. Aku kan ngepin chat. Maaf tapi saya tetap percaya dengan pengakuan Jessica Jung, katanya di akun Weibo-nya SMN 8 member told me I'm not Sonye Shide anymore. Percaya Sonye Shide yang ngeluarin Jessica bukan SM katanya. Walau kalau SM gak ngeluarin Jessica dari grup 3 member bakal keluar nomor 1, 6, dan 7. Gimana? 1, 6, 7? Itulah. Dia sekarang kayak ngasih kode kalau hubungannya baik-baik aja. Tapi pada kenyataannya Jessica bilang sendiri gak pernah ketemu. Meren ya. Dan memang benar ada masalah sama member. Saya dan beberapa fans pernah bertanya langsung di IG-nya. Terus Jessica pada 2018 dan jawabannya begitu. Wah, tapi tidak beritahu alasannya kalau memang SM yang ngeluarin. Kenapa Ember, FX dan Irene Kim tuh ini yang model ya, bukan Irene Red Velvet. Bisa datang langsung kebuktinya Jessica foto bareng dan langsung. Oh iya, waktu itu Ember tuh aku kaget sempat ada di IG live-nya Jessica dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ember tuh masih SM tapi kayaknya no problem banget ya. Apa nggak mungkin lah pasti kalau misalnya Crystal yang adiknya sendiri pun nggak boleh terlaluan gitu ya agensinya. Iya sih Ember yang tiba-tiba foto bareng. Kalau Irene Kim tuh emang sahabatnya.
cuma dikeluarin ya. Terus apalagi nih, tapi Jessica nggak mau solo karir, dia ingin bersama sampai 10 tahun. Ingin datang ke fan meeting 30 September 2014 dan konser Tokyo Dome. Makanya dia keluar SM sekalian pindah negara, putus kontrak. Pindah negara enggak deh, putus kontrak dengan semua artis. Kontraknya resmi diputus pada Agustus 2015 sama SM. Pindah negara gimana maksudnya? Si Jess tuh asli LA, tapi keluarga negaranya aku nggak tahu. Aku tanya sama dia pindah Korea atau orang sana, soalnya ayahnya emang bule, jadi begetnya kayak gitu ya. Wah, ini banyak sekali. Dan itulah SM agak kesel dengan Jessica karena pada saat itu Jessica juga banyak jobnya. Langsung anjlok sahamnya, cuy. Dia tuh kan lagi banyak kontrak majalah. Yang aku tahu ya, majalah dia tuh kan queen of magazine banget saat waktu itu. Jadinya banyak yang putus kontrak iklan lain-lain. Ya kesel ya agensi ya. Shit. Si Won juga pernah foto bareng sama Jessica. Pas udah keluar atau udah lama? Kalah ya. Nah, ini ada yang nanya tuh, boleh tahu nggak emang kamu nanya apa di IG-nya Jessica sana? Terus jawabannya Jessica apa? Pengen tahu lebih jelas aja. Terus yang jawabnya Jessica asli langsung, maaf saya nanya gini karena bias saya di sini dulu itu Jessica sampai sekarang masih ngikutin Jessica. Gitu sana. Iya sih, tadi aku bingung kamu nanya Jessica-nya di mana gitu. Oh, udah paling segitu aja. Ya nih aku agak bingung yang nanya di Instagram itu dibalas atau gimana. Ini tidak ada jawabannya. Jadi bingung nih. Ini yang nulis. Aku pun mention berapa kali nggak pernah dilihat. Jadi curhat gitu ya. Oke, makasih banyak yang udah komen, yang masih nanya lagi ini gimana kak, ini gimana kak. Ya, yang bisa aku jawab, yang masih misteri ya cuma mereka yang tahu. Aku kalau kenal sama dia ya ngobrol ntar lah kalau ketemu. Gitu. Panas cuy lama-lama. Gitu ya. Oke. Thank you for watching dan jangan lupa ditonton video-video aku selanjutnya ya. Dadah. You can fly